Kita mulai dari awal mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Masih semangat kan buat belajar hari ini? Masih dong. Masih dong, semangat Bu. Harus semangat ya. Karena kunci utama masuknya pelajaran itu dengan kita semangat. Nah, ketika kita nggak semangat, maka nanti kita nggak dapet nih ilmunya. Jadi harus tetap semangat ya buat belajar hari ini. Semangat siap Ibu. Semangat, semangat. Lebih baiknya mungkin sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ika Silvia. Hadir Bu. Bagus. Siti Erika. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, di sini Ibu ada aturan dulu nih sebelum kita memasuki pembelajaran. Nah, selama pembelajaran berlangsung ada beberapa peraturan yang harus peserta didik ikuti. Yang pertama, semua harus on kamera ya. Sudah? Baik, Semua Bu. sudah on Ibu sudah. Sudah Bu. Nah, bagus. Nah, yang kedua, mikrofon harap dimatikan ya ketika ada yang berbicara, kecuali nanti diminta untuk dinyalakan. Oke? Nah, peraturan yang ketiga, ketika Ibu bilang hello class, teman-teman ikutin ya. Coba deh, hello class. Halo, Kelas. Nah, mantap. Kemudian yang keempat, setiap anak yang menjawab dan yang bertanya itu akan mendapatkan tambahan poin dari Ibu, yaitu 20. Nah, untuk yang selanjutnya, peserta didik diharapkan menyimak pembelajaran. Karena ingat, calon orang-orang sukses itu akan menghargai siapapun yang nantinya akan berbicara di depan. Nah, seperti biasa, nanti di akhir pertemuan kita akan ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Oke? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin bisa tolong share screen, dia, Sultan. Oke. Sudah Ibu. Slide kedua, Teh. Nah, di sini sebelum kita ke materi utama kita akan membahas terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa anak-anak semua lihat di PPT yang ditampilkan bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah siswa dapat memahami norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian, yang kedua, siswa dapat memahami tentang macam serta sumber norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar. Oke. Mungkin langsung saja kita ke materi pokok kita. Slide selanjutnya, teman-teman. Nah, oke, di sini ada pertanyaan. Apa itu norma? Yo, siapa yang bisa jawab? Apa sih Saya norma Ibu. itu? Saya Ibu. Sekali. Ya, silahkan. Siapa? Cesar. Ya Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Cesar Bu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu norma? Menurut Cesar, norma itu adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat, dan apabila norma itu dilanggar akan mendapatkan sanksi Ibu. Cukup sekian Ibu jawaban dari saya. Terima Bagus kasih. banget. Iya, jawaban yang bagus. Selamat ya. Nanti dapat nilai deh dari Ibu nih 20, oke? Terima kasih Ibu. Ya, sok silakan yang lain mungkin. Saya Bu. Iya, sok enggak. Siapa? Desti Bu.
Ya, apa Desti norma itu? Silahkan dijawab. Norma itu secara sederhana adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat yang bentuknya tidak tertulis dan tertulis, yang berisi tentang perintah, larangan, dan sanksi. Nah, bagus sekali. Selamat juga nih buat Desti dapat nilai tambahan juga ya dari Ibu. Nah, slide yang tadi teh. Ya, nah yang ini, yang tadi. Yang pengertian norma. Nah, itu. Nah, betul yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi Desti sama Cesar ya, bahwasannya norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, kemudian pedoman, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku. Nah, norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti pokok, kemudian kaidah, patokan, atau pedoman. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin, yaitu mos. Nah, mos ini merupakan bentuk jamak nih dari mores, yang berarti kebiasaan atau tata kelakuan atau adat istiadat. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat sehari-hari itu harus sesuai dengan norma-norma. Nah, norma-norma itu berkembang di dalam masyarakat dalam gambaran kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kenapa sih Bu, kok norma-norma itu merupakan gambaran dari kehidupan manusia? Karena itu merupakan pribadi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kemudian di dalam norma-norma itu juga ada beberapa macam norma-norma. Baik, slide selanjutnya Teh. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa saja yang termasuk ke dalam macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Yuk, siapa lagi nih yang mau dapat nilai? Yuk, yang tahu juga, sok silahkan. Saya Ibu. Ya, siapa? Silahkan. Ya Ibu. Perkenalkan nama aku Muhammad Prasarizky. Seingat aku norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Terima kasih Bu. Iya, betul, pinter. Makasih Aspa, kamu juga mendapatkan nilai ya dari Ibu. Nah, yuk silahkan yang lain mungkin masih ada. Saya Ibu. Ya, siapa namanya? Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Priani Kusuma Ayu. Izin menjawab Ibu. Nah, yang saya tahu macam-macam norma di masyarakat itu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Terima kasih Ibu. Nah, betul, pinter. Slide selanjutnya, Teh. Nah, iya betul yang disampaikan sama rekan-rekan kalian tadi oleh Muhammad Nur Asparizky dan Apriani Kusuma Ayu, bahwa norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama itu norma agama, kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Slide selanjutnya, Teh. Yang norma agama. Norma agama teh dia. Ya, di sini nanti Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam norma. Nanti kalian simak baik-baik ya. Nanti di akhir penjelasan, ketika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ada norma agama, yaitu norma peraturan yang berisi perintah, kemudian larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma agama di sini itu bersifatnya mutlak. Jadi dia itu tidak bisa diubah karena memang langsung bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, biasanya dalam norma agama ini dia itu mengatur hubungan, entah itu hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Dan adapun contoh penerapannya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak melakukan kejahatan dan perbuatan buruk, kemudian saling menyayangi sama manusia, terus kemudian juga selalu beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Slide selanjutnya.
Nah, kemudian ada norma kesusilaan. Di sini bisa teman-teman lihat ya, adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati seseorang manusia atau berasal dari hati nurani manusia. Nah, jadi ketika kita ada dalam norma kesusilaan, jadi manusia itu bisa membedakan nih, oh apa yang sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Jadi pada dasarnya norma ini itu tidak tertulis. Nah, kenapa sih Bu kok norma ini itu tidak tertulis? Karena norma itu berasal dari hati nurani manusia. Dan biasanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini biasanya itu dia tuh mengakibatkan adanya rasa malu, kemudian rasa bersalah, dan rasa penyesalan. Nah, biasanya orang yang melanggar norma ini tuh biasanya disebut dengan sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Contohnya, misalkan contoh penerapannya ya, kita tuh bertindak dan berkata jujur. Misal, Apriani misal lagi jalan, terus nemu pulpen misal nih di jalan. Nah, itu kan kita harus berkata jujur. Itu bukan milik kita dan kita harus mengembalikannya kepada yang berhak. Ya, slide selanjutnya. Oke, untuk memastikan kalian masih semangat, Ibu akan mencoba yel tadi deh. Hello, class. Hello, class. Halo, class. Halo, class. Hello, class. Hello, Oke, Class. class. masih fokus kan? Fokus, Bu. Masih dong, Bu. Kalau masih fokus, kita lanjut ke norma yang ketiga ya, yaitu norma kesopanan. Nah, bisa teman-teman lihat nih di PPT. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tata pergaulan individu dan masyarakat. Nah, jadi norma ini itu merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pelanggaran ini itu biasanya tuh ketika kita melanggar, biasanya tuh dapat kayak cemoohan, terus celaan dari orang lain. Dan hal itu terjadi karena norma kesopanan ini itu adalah keyakinan gitu dari masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari misalnya kita menghormati orang yang lebih tua, kemudian berpakaian yang sopan. Nah, selanjutnya, nah ini adalah norma hukum nih. Yuk, boleh dibaca. Di sini ada peraturan-peraturan yang timbul yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, biasanya norma hukum ini tuh bersifat pengikat gitu. Terus dalam pelaksanaannya juga biasanya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Nah, norma hukum ini tuh memiliki keistimewaan. Nah, kenapa sih Bu kok norma hukum ini memiliki keistimewaan? Nah, ini tuh memiliki keistimewaan yang biasanya terletak pada sifatnya yang memaksa itu dan sanksinya itu yang berupa ancaman. Gitu. Nah, kemudian dalam contoh penerapannya pun misalnya yang pertama kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Contohnya nih, kita pakai helm, kemudian surat-surat kita lengkap dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan tindak kejahatan, entah itu mencuri, merampok, dan tindak-tindak kejahatan lainnya. Oke, slide selanjutnya, Teh. Nah, ada pertanyaan? Sok, silahkan. Mungkin ada yang belum paham. Bu. Oh iya, Ayu, sok silahkan. Sebelumnya izin bertanya ya, Bu. Kenapa Ya, sih dalam masyarakat itu harus ada norma? kenapa nama masyarakat dan norma? Oke. Mungkin langsung Ibu jawab aja ya. Ya, Ibu. Ya, jadi kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasannya norma itu kan adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengatur warga masyarakat. Nah, biasanya dipakai sebagai panduan, kemudian pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, oleh karena itu, agar tidak ada nih yang berbuat semaunya, maka dibuatlah norma agar menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tertib, dan memberi petunjuk biasanya tuh atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Seperti itu ya, Yuk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sok, silahkan yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya, Bu. Ya, siapa? Oh, Intan. Kenapa, Tan? Sok, silahkan. Sebelumnya izin bertanya ya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu
tentang tentang norma-norma. Lalu contoh penerapan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri apa sih, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga Intan, pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin langsung Ibu jawab juga ya. Nah, jadi adapun contoh penerapan norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita bahas dari norma agama terlebih dahulu. Nah, norma agama, jadi contoh pertamanya itu saling menyayangi sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi kita sebagai umat yang beragama, tentunya kita harus saling menyayangi sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, tidak melakukan kejahatan buruk. Selanjutnya, selalu beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Tentunya ketika kita menjadi umat yang beragama, kita harus menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kemudian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari norma kesusilaan ya. Yang pertama itu adalah bertindak dan berperilaku jujur. Nah, contoh misal kita di jalan nemu uang, nah itu kita harus mengembalikannya kepada yang berhak, karena kita tidak berhak akan uang itu. Nah, selanjutnya, jika melakukan kesalahan, harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, jadi ketika kita mempunyai kesalahan, kita jangan sukar untuk meminta maaf terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Nah, selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari norma kesopanan ya. Yang pertama adalah memberikan tempat duduk terlebih dulu kepada wanita di transportasi umum. Ketika memang ada perempuan yang nggak kebagian tempat duduk, ya kita persilahkan untuk duduk, kita yang mengalah. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, itu sudah pastinya sudah ini ya, maksudnya kita kepada orang yang lebih tua tuh harus lebih hormat, lebih menghargai. Kemudian contoh penerapan yang ketiga adalah mengenakan pakaian yang sopan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari norma hukum ya, contohnya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Contohnya entah itu kita memakai helm, terus surat-surat kita entah itu STNK atau surat-surat lainnya itu lengkap, dan tidak melakukan tindak kejahatan, entah itu mencuri dan lain sebagainya. Seperti itu ya Intan. Iya Ibu, makasih banyak Ibu. Ya, terima kasih kembali. Ya, mungkin gimana? Masih ada pertanyaan lain? Ya, nampaknya udah tidak ada pertanyaan. Mungkin langsung ke slide selanjutnya. Ya, berhubung tidak ada pertanyaan atau pendapat lagi, di sini Ibu mungkin langsung akan menyimpulkan ya terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini bahwasannya kesimpulannya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, jadi norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pun itu adalah gambaran kehidupan masyarakat Indonesia. Maka itu, setiap warga negara Indonesia harus memperhatikan norma-norma sosial, sebab norma-norma sosial adalah cerminan pribadi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Itu. Oke, mungkin karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan terus pembelajaran juga sudah di akhir pembelajaran. Nah, untuk mereview pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Tugas itu berupa Google Form ya. Nanti Ibu akan kirimkan linknya via grup WA dan terakhir dikumpulkan itu pukul 12.00. Nah, jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Sampai sini bisa dipahami? Paham Bisa, Bu. Ibu. Oke, mungkin sampai situ saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.